Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatin Agustin dengan NRP 500171030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode inversi pengganti kuis sebagai berikut. Usaha yang pertama itu menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global, simulated annealing, dan genetik algoritma. Yang pertama yaitu simulated annealing atau SA, yang mana merupakan metode optimisasi global yang terinspirasi dari proses pendinginan logam dalam naturologi. Salah satu keuntungan utama SA adalah kemampuannya untuk menghindari terjebak di minimum lokal melalui mekanisme probabilistik yang memungkinkan penerimaan solusi sementara yang lebih buruk, sehingga meningkatkan peluang menemukan minimum global. Metode ini sangat fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimisasi, termasuk masalah yang tidak terdiferensiasi atau memiliki ruang pencarian diskontinu. Dan itu, implementasi SM relatif sederhana karena tidak memerlukan informasi turunan atau gradien dari fungsi tujuan. Pengguna juga dapat mengontrol performa algoritma dengan menyesuaikan parameter seperti suhu awal dan laju pendinginan, yang mempengaruhi keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian, genetik algoritma atau GA, yaitu teknik optimisasi yang terinspirasi dari proses seleksi alam dan genetika. Kelebihan utama GA terletak pada kemampuannya melakukan pencarian paralel menggunakan populasi solusi sehingga dapat mengeksplorasi berbagai area ruang solusi secara bersamaan. Hal ini membuat GA sangat efektif untuk masalah dalam ruang pencarian yang kompleks dan multimodal. GA bersifat robust karena tidak memerlukan informasi turunan sehingga cocok untuk masalah nonlinear atau tidak terdiferensiasi. Operasi genetik seperti crossover dan mutasi memungkinkan GA menggabungkan dan memodifikasi solusi secara dinamis, meningkatkan diversitas solusi dan potensi menemukan solusi optimal. Dan itu, GA memiliki aplikasi yang luas, mulai dari optimisasi desain, machine learning, hingga penyelesaian masalah dengan banyak variabel dan kendala. Kelebihan dari keduanya yaitu baik SA maupun BA memiliki keunggulan bersama seperti tidak memerlukan informasi turunan, sehingga cocok untuk masalah non-linear atau kompleks. Keduanya juga mampu menangani masalah dengan banyak variabel dan kendala, serta lebih tahan terhadap noise dalam data dibandingkan metode berbasis gradient. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu jika data diredaksi menggunakan persamaan seperti berikut, yaitu dengan source code berikut, yang mana menghasilkan output simulator annealing M1 sampai dengan 3,7931, M2 sampai dengan 3,9519. Sedangkan genetik algoritma yaitu M1 sampai dengan 2,4968, M2 sampai dengan 5,9868. Selanjutnya untuk nomor 3, jika diberikan noise dengan menggunakan random number dari distribusi normal dengan source code berikut, yang mana menghasilkan output pada SA dengan noise yaitu M1 sampai dengan 3,396, 2 sampai dengan 4,1182, pada GA dengan noise yaitu M1 sampai dengan 2,4963, M2 sampai dengan 5,9982, yang mana menghasilkan grafik hasil inversi SA dan GA seperti berikut, yang mana grafik tersebut menampilkan perbandingan hasil inversi antara kedua metode optimisasi yaitu SA dan GA terhadap data observasi. Data observasi ditampilkan sebagai kurva referensi yang mempresentasikan nilai aktual atau hasil pengukuran di lapangan. Sementara itu, kurva SA dan GA menunjukkan hasil pemodelan yang diperoleh dari masing-masing algoritma.
tujuan grafik ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kedua metode tersebut mampu mendekati atau memproduksi data observasi secara akurat. Berdasarkan grafik terlihat bahwa SA maupun GA menunjukkan tingkat kesesuaian yang bervariasi dengan data observasi pada rentang nilai tertentu. Di beberapa area seperti pada rentang 0,5 hingga 1,5, kedua metode mungkin menunjukkan hasil yang relatif dekat dengan data observasi, menandakan keberhasilan dalam modelan. Namun di rentang lain seperti 2,5 hingga 3,5, deviasi antara hasil SA atau GA dengan data observasi mungkin lebih signifikan, mengindikasikan adanya ketidakpastian atau kesulitan dalam pemodelan pada parameter tersebut. Selanjutnya pada nomor 4 yaitu pengaruh pemberian noise pada nomor 3 dibandingkan noise free nomor 2 terhadap hasil pemodelan inversi M1 dan M2. Berdasarkan output yang diberikan yaitu SA M1 sama dengan 4,1077, deviasi tinggi dari nilai sebenarnya yaitu 2,5, M2 sama dengan 3,6532, deviasi tinggi dari nilai sebenarnya 6,0. Pada GA itu M1 sama dengan 2,5020, sangat mendekati nilai sebenarnya yaitu 2,5. M2 sama dengan 5,9909, sangat mendekati nilai sebenarnya yaitu 6,0. GA secara konsisten menunjukkan performa yang lebih unggul dalam menangani data yang mengandung noise, menghasilkan estimasi parameter yang sangat mendekati nilai sebenarnya. Keunggulan ini berasal dari karakteristik alami GA yang bekerja dengan beberapa solusi secara paralel, memungkinkan pencarian yang lebih komprehensif di berbagai area ruang solusi. Mekanisme crossover dan mutasi pada GA secara efektif mempertahankan keragaman solusi sehingga algoritma ini mampu menyaring pengaruh noise secara alami dan menemukan solusi optimal meskipun dalam kondisi data yang terganggu. Di sisi lain, SA menunjukkan hasil yang kurang memuaskan ketika diaplikasikan pada data bernoise. Dengan deviasi yang signifikan dari nilai sebenarnya, terutama pada parameter M2, teman ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama ketergantungan SA pada parameter seperti suhu awal dan laju pendinginan yang mungkin belum dioptimalkan untuk kondisi bernoise. Yang kedua, mekanisme kerja SA yang berbasis probabilitas menerima solusi menjadi lebih rentan ketika landscape fungsi tujuan mengalami distorsi akibat adanya noise. Dalam kondisi ini, SA cenderung terjebak pada solusi suboptimal dan mengalami kesulitan mencapai konvergensi yang akurat. Berikut adalah dengan MATLAB-nya, yang menghasilkan grafik seperti berikut, yang mana garis biru menunjukkan genetik algoritma, garis merah adalah simulated annealing, dan titik-titik ini menghasilkan data observasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.